Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali di sebuah kegiatan yang insya Allah dalam keberkahan ya di sisi Allah. Mohon maaf tadi sempat lepas internetnya kemudian masuk lagi ya. Doakan ya, mudah-mudahan internetnya lancar sampai akhir ya. Iya, mohon maaf ya. Ini internetnya subhanallah berjuang ya di tempat saya ini. Udah dua line ya. Yang pertama pakai IndiHome yang 100 Mbps. Kemudian sekarang ini akhirnya pakai Telkomsel Orbit ya. Mudah-mudahan ini berikutnya bisa lancar ya. Doakan teman-teman semua ya. Juga nanti insya Allah akan bersama dengan saya seorang dokter ya. Beliau adalah Dokter Krisanti yang insya Allah akan berdiskusi kepada kita semua tentang kaitannya dengan keajaiban ya. Dan hari ini diskusi kita adalah berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan dengan sangat cantik sekali, ciamik ya, yang disampaikan oleh Ustadz Ardi Gunawan ya. Anak santri keren ya, alhamdulillah. Beliau tadi menyampaikan materi tentang etos kerja maksimal di bulan suci Ramadan. Please ya Allah, internetnya semoga baik-baik saja ya. Ya, seru nih internetnya ya di tempat saya nggak ngerti ya. Oke, tadi kita bicara tentang materi yang disampaikan oleh Mas Ardi Gunawan, Certified Trainer Magnet Rezeki. Beliau adalah lulusan Gontor ya, anak santri, tapi Masya Allah teman-teman semuanya usahanya luar biasa berkembang. Teman-teman mungkin tahu yang namanya Omar Smart Brand ya, OSB. Bagi yang belum mengikuti siarannya bisa lihat tadi siarannya di di grup ini ya. Yuk sama-sama kita buka kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kata kuncinya beliau tuh mengajak supaya kita bisa etos kerjanya maksimal di bulan suci Ramadan ya. Itu adalah dengan bertenang ya. Nah, teman-teman semua, karena banyak orang yang menganggap bahwa kalau dia terima kasih ya Allah, izinkan kami bisa live ya Allah, izinkan kami bisa live bersama di sini ya Allah.
Mudah-mudahan internetnya bisa stabil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rabb. Ya. Iya, Dokter Krisanti terima kasih ya udah join terus ya. Lepas masuk lagi ya. Karena begini teman-teman semuanya, di bulan suci Ramadan itu ada beberapa peristiwa penting di bulan suci Ramadan ya. Apa saja peristiwa-peristiwanya? Yang pertama adalah terjadinya nuzulul Quran. Jelas ya, terjadi nuzulul Quran di bulan suci Ramadan ya, yaitu turunnya Al-Quran kepada kita semua ya. Selanjutnya saya lihat contekan saya nih ya. Contekan saya mana ini ya? Nah, ini contekan saya nih. Jadi terjadi perang Badar ya. Jadi pertama nuzulul Quran dulu ya, turunnya Al-Quran ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi adalah nggak bisa begini ya. Yang terjadi berikutnya adalah perang Badar ya. Jadi sudah Ramadan ya. Ramadan itu bukan waktunya mohon izin, mohon maaf ya. Ada perang Badar, perang Tabuk ya, perang Ain Jalut ya. Kemudian kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi di hari Jumat di 9 Ramadan 1364 Hijriah ya. Jadi ternyata ya maksimal juga ya para pemimpin bangsa kita, founding father dari kita ya, negara kita, beliau tetap melakukan yang namanya kemerdekaan itu di bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan tetap ya beliau melakukan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kita bangga sekali ya. Bangga sekali ya, negara kita melakukan kegiatan yang namanya ya, melakukan kegiatan ya kemerdekaan RI itu di bulan suci Ramadan. Sebentar ya. Ya, jadi Masya Allah ya, peristiwa penting ini luar biasa ya. Peristiwa penting di bulan suci Ramadan. Ya, Masya Allah. Ya. Maka ya kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu membebaskan kota Mekah juga, Fathu Mekah di 10 Ramadan tahun 88 Hijriah ya. Kemudian di sana ada kejadian wafatnya Khadijah, wafatnya Fatimah, wafatnya Ali, ya, wafatnya Aisyah, itu sama semuanya itu terjadi di bulan suci Ramadan ya. Kemudian terjadinya Lailatul Qadar, Masya Allah ya. Maka ini amat sangat luar biasa dan menandakan bahwa umat Islam bukan berarti menjadi umat yang malas ya, walaupun dia berada di bulan suci Ramadan ya. Nah, kata kuncinya kata Mas Ardi, tenang ya. Karena biasanya kalau lagi ngejar target ya, itu kadang-kadang nggak tenang, harus tenang ya. Kemudian ada 5 cara praktis meraih ketenangan ya, memahami keagungan Allah, memahami realitas kehidupan, baik sangka kepada Allah dan seterusnya ya, ridho dengan keputusan Allah, mensyukuri keadaan. Jadi tenang. Kemudian berikutnya adalah tawakal. Tawakal ini serahkan semua persoalan-persoalan kita kepada yang maha mengurus. Siapa yang maha mengurus? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai life organizer. Ya, kalau kita punya pernikahan ya, kita nggak bisa ngurus ya, atau pengen keren ya, kasih kepada wedding organizer. Begitu juga hidup kita, kalau pengen keren kasih ke life organizer. Kemudian terhubung, bekerja mengejar ridha Allah, bekerja menggugurkan dosa. Nih, sesungguhnya di antara dosa itu ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, puasa, haji, dan umroh, tetapi dapat terhapus oleh lelahnya seseorang dalam mencari nafkah. Masya Allah ya. Maka kita kombinasikan, sudahlah Ramadan, kemudian kita bekerja secara maksimal ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kelelahan pada malam hari karena mencari penghidupan yang halal, terampunilah dosanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Asakir. Jadi artinya bekerja ini juga merupakan satu cara untuk ya memurnikan diri kita ya, menghabiskan
dosa-dosa kita ya. Kemudian ini yang harus kita lakukan setiap hari adalah mendoakan, istighfar, sholawat orang tua, pasangan hidup, anak, guru, sahabat dan kerabat, pekerjaan dan usaha. Jadi tiap hari yang kita lakukan adalah melakukan doa ya dan membantu orang lain ya. Nah, teman-teman semuanya, ada hadis yang ingin saya sampaikan, beberapa hadis ini, mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan juga kemurnian kita dalam melakukan pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Kalau Allah taala waf'alul khair la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan. Ya. Nah, pekerjaan itu juga kebaikan ya, bahkan bukan cuma sekedar kebaikan, tapi dia merupakan jihad bagi seorang suami yang keluar dari rumahnya ya, ketika dia meninggal dunia maka pulangnya mati syahid. Waf'alul khair, berbuatlah kebaikan. Nah, kebaikan di sini ya, kebaikan untuk apa? Untuk membantu kepentingan kaum muslimin ya. Nah, kalau seandainya kita bekerja dengan motivasi ya, saya ingin memenuhi kepentingan kaum muslimin, nggak ada emas ya, kita siapin emas ya kan, nggak ada ya sabun, kita buat sabun ya, ada orang yang perlu kurma, kita siapin kurma. Itu waf'alul khair, dan ini merupakan ya satu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pengen suplemen, kita siapin suplemen ya. Di sini banyak ya pengusaha-pengusaha suplemen. Maka ini juga merupakan waf'alul khair. Nah, yuk sama-sama kita lihat hadisnya ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Karena itu jangan menganiaya dan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Ya. Ini penting sekali teman-teman semuanya ya. Jadi kita, apa sih motivasi kita kerja? Apa sih motivasi kita bekerja gitu ya? Kalau bekerjanya hanya buat cari duit, hanya buat cari ya apa namanya nafkah ya, sayang ya. Jangan cuma sekedar mencari nafkah. Kalau cari nafkah mah semua nafkah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita harus mengejarnya dengan berlelah-lelah sebagaimana cicak ya. Cicak ini Masya Allah ya, jadi contoh yang bagus sekali ya. Ya, ini yang saya sampaikan dalam materi berjudul Cicak dan Jerapah ya. Cicak ini luar biasa. Mungkin kalau kita jadi cicak protes sama Allah, ya Allah nggak adil banget ya. Saya ini nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Kenapa kok takdir makanan saya yang punya sayap? Ya, nyamuk, lalat, ya kan, kupu-kupu. Saya tuh kadang-kadang perhatiin tuh cicak ya. Cicak tuh saya perhatiin. Ini cicak nih luar biasa ya. Sabar banget dia. Terus pelan-pelan, diam-diam merayap gitu kan. Datang seekor nyamuk, hap ya. Enggak semudah lagunya ya. Hap, lalu ditangkap, enggak. Hap. Tuh nyamuk lari lagi gitu ya. Terus kemudian dideketin lagi, hap, lari lagi. Hap, lari lagi, Masya Allah ya. Tapi dia terus berusaha ya. Nah, di sini ya kita bekerja, berusaha mencari nafkah ya. Tapi kemudian kita insya Allah juga bukan cuma sekedar itu, tapi keberadaan kita dalam proses mencari nafkah itu adalah untuk memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Apa nih kaum muslimin kurangnya di mana nih? Mereka nggak punya apa nih gitu ya. Oh, tanah-tanah kaum muslimin sekarang ini ya kok dijualin murah-murah kepada asing misalnya gitu ya. Sekarang ini ya Allah kayaknya kok tanah-tanah kita udah mulai berkurang. Bismillah ya, kita bikin desa wisata magnet rezeki. Itu niatnya untuk apa? Niatnya untuk menjaga alam dan juga memenuhi kepentingan kaum muslimin ya. Nah, jadi siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, Allah akan memperhatikan kepentingannya. Kemudian berikutnya, barang siapa melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitannya di hari kiamat. Ya Rabbi, Masya Allah. Jadi kalau kita kerja nih, kita kerjanya apa nih? Teman-teman kerjanya apa? Boleh nggak ditulis di komen? Teman-teman kerjanya apa? Ya, dokter itu kan menghilangkan kesulitan dari seorang muslim. Masya Allah ya. Itu Allah akan melapangkan. Ya Allah, nih orang ya, beliau ya. Coba tulis di sini di komen ya, teman-teman kerjanya apa coba ya? Teman-teman kerjanya apa ya? Maka langsung tuh bahwa saya pekerjaannya adalah melepaskan kesulitan seorang muslim dengan pekerjaan saya ya. Coba teman-teman ya ditulis di sini ya. Kalau dokter begitu, insinyur ya, kemudian juga tukang servis,
Tukang servis itu Masya Allah ya, menyelesaikan kesulitan seorang muslim. Penjahit, pedagang, jual suplemen, guru, ya Allah bagus banget. Guru PAUD, itu kan guru PAUD itu ya, orang tuanya pusing tuh ya. Orang tuanya itu ya pusing banget tuh mikirin anaknya gitu ya. Tapi dengan guru PAUD gitu kan, anaknya jadi bagus. Untuk melepaskan kesulitan dari seorang muslim. Ya guru begitu semua, guru, aduh Masya Allah guru mah tuh keren banget dah. Jual suplemen, ada orang yang gak sehat, dia ya Allah dengan suplemen yang aku jual ini ya Allah, aku ingin membebaskan kesulitan seorang muslim dengan produk saya. Ih keren banget. Pedagang begitu juga, penjahit, ya Allah penjahit, bayangin ya kalau seandainya saya suruh ngejahit, ini saya sendiri nih ya, Masya Allah kalau seandainya saya suruh ngejahit gitu ya, nggak sanggup saya ya. Tadi pas banget saya barusan ke penjahit, saya beli celana tadi sama istri, beli celana 2, ya Allah panjangnya lebih panjang gitu ya, kalau seandainya saya pakai itu kan bisa keserimpet. Masya Allah, cari penjahit untuk motong, luar biasa penjahit melepaskan kesulitan saya ya. Bisnis online ya, bisnis online tuh ya memudahkan orang lagi perlu produk gitu ya, desain dan percetakan. Oh ini apa lagi ya, sekarang kita lagi ya struggling nih untuk produk emas kita ya, MR Gold, pesanannya ngebludak ya, tapi waduh itu harus dilaminating ya. Wah, Masya Allah nih teman-teman percetakan bantu ya. Ibu rumah tangga dan jualan online, apalagi ini double tuh ya, udahlah melepaskan kesulitan suami ya, juga melepaskan kesulitan orang lain. Luar biasa ya. PNS, Masya Allah nih PNS yang jujur di sorga ya. Nah jadi teman-teman semuanya, subhanallah senang ya saya. Aduh ada toko sembako, kerja pergudangan ya Allah, senang banget kami ya. Kami ingin ya Allah melepaskan kesulitan ya, tolong ya Allah ya, mudahkan internet ini ya Allah. Pegawai swasta, jasa penyewaan kamar untuk bahagiakan orang lain. Kamar tuh KMR, kamar ya. Ada yang bisnis dinar ya Allah. Ya orang tuh kan rindu sama dinar ya. Pengen banget ketemu dinar lagi. Anda sebagai pebisnisnya menyediakan ya kesulitan orang. Bidan, waduh bidan nih Masya Allah ya. Satu orang, satu bayi yang lahir Anda dapatkan pahala. Masya Allah. Luar biasa, banyak banget ya. Ini luar biasa semuanya ini ya. Masya Allah, mohon ya bantu kami tukang servis internet. Tukang servis internet ya. Ini pakai yang namanya Orbit ini ya. Masya Allah ya. Lancarkan internet kami. SBMR ya. Nah sahabat bisnis magnet rezeki ya. Nah maka jiwai ini hadis ya, jiwai ini hadis. Apa hadisnya ya? Di sini nih, wa man farrajan anil muslim karbatan farrajallahu anhu biha kurbatan tuh ya. Barang siapa nih ya memperhatikan kepentingan, man karaba yaumil qiyamah tuh, wa man ya, man kana fi hajatin akhihi ya, man kana fi hajati akhihi kana lahu fi hajati. Barang siapa yang memikirkan hajat kepentingannya orang lain, Allah akan bantu. Jadi Masya Allah ya, kita rapihkan niat kita dalam berusaha, bekerja ya, berbisnis dengan dalil ini. Siap semua ya. Masya Allah, ini dalilnya nih, screenshot ya, dalil ini ya. Kemudian di sini nih, waman satara, barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat tuh ya. Yuk kita tutupin kejelekan orang ya. Apapun mau bagaimanapun jeleknya orang tuh ya, nggak ada, pokoknya kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tutup hati untuk kejelekan orang lain. Maka Allah akan menutupi aib kita di hari kiamat. Satu lagi hadis ya, sebelum kita masuk ke Dokter Krisanti. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan yang dialami orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mudah gitu bantu urusan orang lain ya. Jangan ya seperti yang sekarang, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Aduh jangan ya, kita kebalik. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit ya?
Siapa saja yang menutupi kejelekan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah, lihat nih. Ini ya akad dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen dimudahkan urusannya, pakai dalil ini. Oke? Siapa yang mau dimudahkan urusannya, senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi niat kita bekerja itu bukan untuk semata-mata perut kita doang. Ya, makanya kenapa ilmu terumbu karang itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Fokus kita adalah bagaimana bisa membahagiakan orang lain. Karena ini salah satu dalilnya, ya. Salah satu dalil dari ini, ya. Siapa saja yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Siapa saja yang berkumpul di salah satu rumah Allah dengan membaca kitabnya dan memperdalam kandungannya, maka akan turunlah kepada mereka suatu ketenangan dan mereka selalu diliputi rahmat dan para malaikat selalu memohonkan ampun buat mereka. Kemudian Allah menyebut-nyebut siapa saja yang berada di sisinya. Siapa saja yang lambat beramal, maka ia tidak akan cepat meraih derajat. Ini artinya kurang tepat, ya. Siapa saja yang lambat beramal, nih, ya, tidak akan dibantu dengan nasabnya, maksudnya ini, ya. Waman batta'a, ya, bihi amaluhu, kalau amal yang nggak cepet, lam yusra, tidak akan pernah bihi nasabuhu, ya, nggak akan pernah dipercepat dengan nasabnya dia. Jadi mau dia anak kiai, anak presiden, anaknya profesor, anaknya siapapun, ya, ada kekuatan amalnya dia sendiri, ya. Masya Allah, ini hadis bagus banget, ya. Hadis riwayat mana sih? Siapa ini? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya sangat sahih banget, ya. Allah Karim, ya. Jadi teman-teman semuanya, ya, ini adalah hadis yang kita pegang, ya. Selain tadi hadis yang dikemukakan oleh Ustadz Ardi Gunawan, kita pegang ini hadis juga, ya. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya, ya. Kita break sebentar, ya. Kita lihat iklan yang mau lewat berikut ini, ya. Desa Wisata Magnet Rezeki, mengolah anugerah menjadi berkah. Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Desa Wisata Magnet Rezeki, mengolah anugerah menjadi berkah. Baik, Alhamdulillah teman-teman, kita yuk diskusi sama-sama, diskusi keajaiban dengan tamu saya yang ada di seberang sana. Yuk kita sapa Dr. Krisanti, ya. Udah masuk belum nih Dokter Krisanti? Mana ini Dokter Krisanti? Head left. Yang mana ini, ya? Kita lihat di sini, ya. Oke. Oh, jadinya begini, ya. Sebentar Dokter Krisanti, kenapa ini begini? Halo. Sehat Dokter Krisanti? Alhamdulillah, ya. Very seru banget, very seru, ya. Dokter Krisanti, mohon maaf ya dok, kondisinya begini dok. Kita coba lagi, ya. Apakah sudah bisa seperti ini, ya. Ups, bukan Sulfi ini, ya. Dokter Krisanti. Sebentar, ini saya munculkan. Kenapa nggak muncul, ya? Sebentar ya dok. Seru ini. Technical stress namanya nih, ya. Technical. Sebentar. Dokter Krisan. Coba kita ada di sini.
Iya. Sebentar, saya nyari akal gimana caranya memunculkan Dokter Krisanti. Ini yes. Masuk. Ah, ya nih bisa. Tapi kenapa begini ya? Oke. Silakan, Dok. Alhamdulillah ini seru banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada. Langsung aja, Dok, mungkin bisa cerita ya, topik kita sekarang nih bagaimana membantu orang lain, Dok, ya, karena Dokter Krisanti membantu orang lain ya dalam urusan dokter, pasti banyak pengalaman. Silakan, Dok. Iya, Dokter Krisantinya join lagi. Seru ini. Kenapa ya internet kayak begini ya? Iya, luar biasa. Silakan, Dok, mungkin langsung. Iya. Iya Pak Nas. Langsung aja, Dok. Iya. Saya mau cerita apa ya Pak Nas? Ini beberapa kejadian, beberapa keajaiban itu lalu Kejadiannya selalu ya, selalu indah, menakjubkan. Ya. Ala Sayyidina Muhammad. Bisa, alhamdulillah. Ya. Teman-teman semua doain saya ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Ya, Dok, sudah masuk lagi ya, Dok? Ini saya. Satu lagi. Silahkan, Dok. Seru banget ini. Kenapa ya Dokter Krisanti nggak bisa masuk di sini? Gelap dia. Ya, silakan, Dok. iya. Iya Pak Nas. Terima kasih Pak Nas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMR dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa membersamai Pak Nas sore ini. Iya, beberapa kejadian yang terkait keajaiban saya tuh semuanya terjadinya di Ramadan, Pak Nas. Jadi Ramadan ini setiap Ramadan tuh rasanya spesial gitu. Selalu menunggu-nunggu Ramadan. Allah. Iya. Iya. Ya memang seru, Dok. Kita nikmati ya. Silahkan, Dok. Masya Allah. Tawakal dan berserah penuh. Mungkin sedikit banyak diceritakan lagi, Dok. Ya, waktu itu kondisinya Dokter Krisanti kanker ya.
kanker payudara stadium 4. Memang saya luput pada waktu itu ya, saya tidak memperhatikan bahwa kondisi saya tidak sehat gitu. Saya kira hanya karena terlalu lelah saja gitu. Ternyata enggak, ada sesuatu dalam diri saya. Dan saat itu kondisi saya tidak memungkinkan untuk melakukan pengobatan. Entah mungkin ya memang karena waktu itu sudah mau masuk Ramadan, rasanya tuh saya kangen sekali sama Baitullah gitu. Saya bilang, ya Allah, apapun yang terjadi, saya terima dan sampaikan aja saya ke rumahmu. Karena buat saya bukan tidak sehatnya itu sendiri yang menakutkan, tapi yang menakutkan buat saya adalah kalau saya diambil, saya masih membawa banyak dosa saya. Gitu. Setidaknya diampuni sama Allah itu lebih berarti daripada kesembuhan itu sendiri. Allah, di saat ampunan Allah lebih berharga daripada kesembuhan. Masya Allah. Daripada kesembuhan, karena kan kita ya secara teori saja juga belum tentu apa yang dilakukan itu bisa berhasil gitu, bisa menyembuhkan. Apalagi waktu itu sudah terapinya apa aja, Dok? Sama sekali saya nggak melakukan terapi. Jadi memang saya melakukan pemeriksaan semuanya, pemeriksaan secara lengkap sampai tahu itu benar-benar stadiumnya. Tapi saya belum memulai terapi apapun. Belum memulai. Kalau vonisnya dokter pada saat itu berapa bulan lagi hidupnya dokter waktu saat itu? Hidupnya tinggal 6 bulan lagi. 6 bulan ya. Jadi vonisnya dokter hidupnya tinggal 6 bulan. Itu kanker stadium berapa ya, Dok? Kanker stadium 4, Pak Nas. Allah, ya, kanker stadium 4. Jadi daripada gambling untuk melakukan terapi, sembuh atau tidak sembuh, lebih baik saya kejar ampunannya, saya pikir. Karena nggak kebayang, Pak Nas, aduh kalau masuk neraka kayak apa ya, saya bilang gitu. Itu nakutin banget buat saya. Allah. Iya. Akhirnya ngejar ampunan Allah. Akhirnya kejar ampunan Allah dan alhamdulillah pada saat itu masuk bulan Ramadan dan cepat sekali diurus. Saya langsung berangkat pada waktu itu, langsung umroh. Gitu. Dan di sana yang terpikir sama saya ya hanya minta ampunan gitu. Minta ampunannya, nggak ada lagi. Ya. Karena itu kan rumahnya Allah, tempat terdekatnya Allah gitu. Saya yakin Allah ada dekat sini. Jadi ya ini adalah tempat terbaik nih. Kalau toh meninggal juga itu pastinya tempat yang terbaik nih. Dan pada waktu itu belum kenal MR, tapi saya entah kenapa menggerakkan hati untuk membuka Al-Quran dan beberapa surat itu memang benar-benar menunjukkan surat yang saya dapat ya sama metode yang saya lakukan seperti Garputala, dan yang saya dapatkan itu benar-benar ayat-ayat yang jelek banget gitu. Bahwa iya. Itu lakukannya di Masjidil Haram tuh ya, Dok ya? Lakukannya di Masjidil Haram di depan Multazam. Sebenarnya awalnya saya protes sama Allah. Saya bilang, ya Allah, ini rumahmu dan ini adalah kalammu. Tunjukkan saya kenapa ini terjadi sama saya. Gitu. Jadi saya sambil bertanya gitu, kemudian saya buka secara acak dan saya, Masya Allah, begitu dibuka itu, wah langsung jelek-jelek gitu, dapat ayatnya. Bergetar tuh hati ya. Bener-bener. Jadi memang Allah nunjukin ya, memang yang pertama saya buka tuh surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Ya, terus memang saya saya bilang, Allah tahu ya kalau saya tuh datang ke sini emang untuk menyerahkan diri gitu, untuk bersiap ngadapin ajal saya gitu. Itu benar-benar walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu sempit. Gitu ya, Dok ya? Iya. Kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
Iya. Terus gimana, Dok? Pada waktu itu rasanya kan memang, aduh, nggak ada kesempatan lagi. Ini kan kayaknya waktunya udah mepet banget gitu ya. Ya kemudian di ayat yang selanjutnya kan, jadilah kamu orang-orang yang bersujud, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu gitu. Ya memang benar kan, saya memang ke sana untuk menyerahkan diri saya gitu, untuk mohon ampun, untuk bersujud. Iya. Nggak ada lagi gitu. Ya itu bikin Wa'bud rabbaka ya. hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Itu benar-benar kan. Ternyata saya mikir juga memang, ya Allah, pada waktu itu saya sudah bersiap ya, pada kalau sampai saya tidak kuat, tidak bisa kembali lagi, ya sudah, berarti memang ajal saya adanya di sana gitu. Dan saya sudah siap nih menghadapi itu. Tahun berapa, Dok, ini, Dok? Tahun 2008. 2008. Teman-teman lama sekali ya, 2008 sampai sekarang masih ingat loh ayatnya. Kan ada catatannya juga, Pak Nas. Ada diarinya ya. Ada catatannya. Memang sebagian hilang, tapi ada yang nempel kuat itu. Nah, itu saya masih ingat. Iya. Terus gimana, Dok? Ya. Kemudian ya setelah itu saya udah nggak mikir lagi, sama sekali saya udah nggak mikir. Ya sudah, kan saya memang kesini mau minta ampun gitu. Bersiap, berserah aja. Lakukan amal, lakukan ibadah sebaik-baiknya apa yang saya bisa, dan puasa. Meskipun secara fisik tuh rasanya, kalau dilihat fisik kayaknya nggak kuat gitu. Tapi kok pada waktu itu Allah kasih kekuatan itu. Jadi nggak pernah nggak puasa. Tetap berpuasa. Oh, tetap puasa pada saat itu ya? Tetap berpuasa. Malah saya paksakan diri, pokoknya begitu ada kesempatan untuk umroh. Allah. Iya. Karena memang 3 minggu di Mekah, jadi rasanya cukup banyak waktu untuk bisa umroh. Nah, kemudian ya sudah, setelah itu saya nggak mikir lagi. Pokoknya lakukan yang terbaik, minta ampun, dan itu saya sudah, saya memang tidak kontak lagi ke rumah, karena saya pikir saya nggak akan sanggup untuk bilang, kalau saya nggak kembali, saya nggak akan sanggup justru ngadepin yang di rumah gitu. Jadi ya sudah, saya lebih baik nggak kontak. Jadi sama sekali lost kontak lah sama teman-teman, sama keluarga ya. Bukannya lost kontak karena nggak sengaja, tapi disengajakan lost kontak. Disengaja. Jadi mungkin ini masuk goa nih. Iya. Masuk goa karena keadaan gitu. Dipaksa masuk goa. Jadi benar-benar saya nggak mikirin apa-apa. Pokoknya pikiran saya cuma Allah. Itu aja. Iya, jadi teman-teman, mungkin kita nggak bisa ngerasain ya orang yang pikirannya cuma Allah aja gitu. Tapi pada kondisi di mana ajal sudah lebih dekat dibandingkan dengan kehidupan, ya, maka hal itu terjadi gitu ya. Waktu itu Dokter Krisanti pergi sama siapa, Dok? Sendiri, nggak ada yang saya kenal sih. Oh, nggak ada yang dikenal. Ada rombongan tapi nggak ada yang saya kenal ya. Iya. Nggak ada yang saya kenal. Pokoknya pada waktu itu secepat-cepatnya dapat, mana ada travel yang masih bisa ngurus dalam waktu seminggu, ya itu udah langsung berangkat aja. Masya Allah. Iya. Nah, terus apa nih, Dok, pelajaran yang bisa kita dapatkan? Ya, setelah itu ternyata kok saya masih bisa kembali gitu ya. Masih bisa kembali. Yang tadinya saya pikir saya nggak kuat karena secara fisik juga habis badan saya kan. Jadi, turun berapa kilo tuh, Dok? Waduh, saya sampai dari 60-an itu nggak sampai 45. Allah. Kurus Jadi, banget waktu itu ya. Kurus sekali memang. Habis. Jadi makanya kalau secara fisik kelihatannya nggak akan kuat gitu. Tapi kok Allah kasih kekuatan itu gitu.
dan terus saja. Nah, Bisa dibilang Dokter Krisanti sekarang mengalami kesempatan hidup kedua ya dari Allah Subhanahu wa taala. iya, bisa bilang begitu. Ya karena udah lewat Jadi, vonis dokter iya. 6 bulan gitu. Tapi kemudian setelah itu ternyata bisa melalui gitu ya. Sebenarnya sih enggak, Ustadz. Kesempatan ketiga mungkin. Sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya saya divonis sebagai talasemia. Talasemia. Talasemia itu Talasemia. kanker darah, bukan ya? Kanker darah. Kanker darah. Jadi pada waktu itu juga seperti itu. Saya waktu itu pas saya lagi ujian dokter gitu. Lagi ujian dokter, terus saya ambruk tiba-tiba dan diperiksa ternyata wow, keren ternyata gitu. Nah, waktu itu saya juga nggak ingat bener ya, pada waktu itu saya nggak udah, saya hanya menyerahkan ke ayah saya yang kebetulan juga dokter gitu. Saya udah nggak mikir lagi. Ternyata Allah kasih kesempatan hidup. Nah, makanya pada saat saya divonis kanker ini, kemudian wah, ini kalau saya nggak minta ampun bener-bener nih, mungkin Allah nggak akan kasih kesempatan lagi nih. Masya Allah. Gitu. Karena nggak mungkin Allah kasih kesempatan lagi gitu. Makanya saya teman-teman mikir tulis ini di komen ya. Teman-teman tolong tulis di komen ya. Rahasia Allah memberikan hidup adalah kesempatan untuk diampuni. Ya. Rahasia Allah memberikan kesempatan hidup adalah untuk diampuni. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam ya, dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Untuk apa? Ya, untuk apa Nabi Adam di muka bumi? Bukan untuk yang lain, tapi untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dokter Krisanti ya dapat kesempatan hidupnya itu bukan karena doa, ya Allah aku minta sembuh, ya Allah aku minta sembuh, ya Allah aku minta sembuh, gitu ya. Allahumma antas syafi', ya engkaulah yang maha menyembuhkan, maka berikan kesembuhan kepada. Ternyata doanya Dokter Krisanti bukan untuk minta kesembuhan, tapi minta yang lebih inti dari kesembuhan, yaitu minta ampun kepada Allah. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin ya ada dalam kondisi-kondisi yang mirip-mirip sama Dokter Krisanti ya usahanya nggak berjalan, dipecat, PHK, sakit atau nggak sehat ya, berbaring sekarang ini di tempat-tempat perawatan RS gitu ya, maka minta pertama kali adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu satu ya, rahasia Allah memberikan kesempatan hidup adalah untuk diampuni. Bagus banget ini kesimpulannya. Berikutnya dong. Ada ayat yang saya lakukan juga, Garbutala, pada waktu itu Al-An'am ayat 164 itu. Al-An'am ayat 164. Itu karena saya masih bertanya juga kenapa ya Allah gitu. Jadi ada juga sesi keraguan tuh ada juga ya, Dok? Masih ada keraguan gitu. Dan kadang-kadang masih ngerasa bersih gitu ya. Padahal amalnya mungkin amat sedikit gitu. Nah, ini Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang diperselisihkan. Masya Allah. Ini ragu-ragu, terus buka ayat, kenapa ente ragu gitu ya, nyari yang lain. Iya. Kalau saya ragu, apakah saya akan cari Tuhan yang lain gitu? Allah. Apakah ada Tuhan yang lain yang kasih kehidupan?
kalau itu keadaan saya kayak begini, itu pasti karena saya sendiri. Di situ saya bilang, ya Allah, makin dah. Wah, ternyata dosa saya yang bikin saya begini gitu. Allah. Ya. Wah, tambah nangis. Iya. Tambah yakin bahwa yang dicari itu bukanlah kesembuhan, tapi memang ampunan, karena nggak ada lagi selain ampunan. Nggak penting itu sembuh, nggak penting itu sehat kalau Allah nggak kasih ampunan. Ya, untuk apa kita sembuh? Untuk apa kita hidup? Tapi hidup kita buat dosa. Jadi kita ya dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mata yang dikasih sama Allah malah dipakai untuk bermaksiat, melihat yang diharamkan. Telinga yang dikasih sama Allah, ini kan kehidupan telinga ini, tapi malah digunakan untuk berdosa kepada Allah. Dan pada saat titik itu Dokter Krisanti merasakan ditegur sama Allah. Itu tegurannya Dokter Krisanti ngerasanya gimana? Dipukul, di jab apa, ditoyor apa di sujud nggak bangun-bangun. Oh, gituin ya. Rasanya tuh seperti ada yang dudukin di punggung saya. Masya Allah. Begitu sujud dan nggak bangun-bangun. Itu sampai berapa rakaat tuh? Saya nggak bisa bangun. Ya Allah. Jadi memang pada saat itu tadinya saya masih ngelawan, tapi habis itu saya ingat, iya ya bener ya. Allah tuh cuma minta kita tuh merendah serendah-rendahnya, karena nggak ada lagi yang kuasa atas hidup kita gitu. Bahkan kita sendiri nggak kuasa atas hidup kita. Tulis teman-teman. Allah tidak menginginkan kecuali kita merendah serendah-rendahnya. Allah tidak menginginkan kepada kita kecuali kita merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Allah karim. Bisa gitu sih dok kesimpulannya dok ya? Yap. Ya pada saat itu saya setelah saya iya ya Allah, iya saya kesini untuk berserah. Baru itu beban itu rasanya hilang. Yang tadinya kayak didudukin orang besar sekali gitu ya, sampai nggak bisa bangun. Nah, setelah saya bilang iya ya Allah, saya berserah padamu. Berserah. Baru itu bisa bangun. Nah, pada saat bisa bangun itu rasanya apa dok? Mungkin kita juga bisa ngegali gitu. Rasanya tuh ya los dan sudah hidup saya itu memang punya Allah, bukan punya saya. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Udah nggak perlu apa-apa lagi. Sekarang ini saya dok menghadapi ada teman saya ya yang kanker juga, ada 2 orang nih sekarang. Mungkin salah satunya konsultasi sama Dokter Krisanti gitu ya. Jadi memang statusnya itu udah status yang udah ya kalau memang Allah kasih izin gitu untuk berikan kesembuhan gitu ya. Ya meninggal udah pasti ya. Kita semua kullu nafsin za'iqatul maut, kita semua akan merasakan mati. Betul. Tapi ada yang matinya tuh dicicil kayak Dokter Krisanti. Artinya dicicil tuh prosesnya tuh ya nggak mudah gitu. Tiba-tiba ya, dan proses itu akhirnya kita jadi belajar gitu. Apa sih yang dirasakan sama orang-orang yang udah nggak punya harapan hidup gitu? Menakutkannya tuh luar biasa. Awalnya menakutkan luar biasa. Tiba-tiba dengan Al-Quran jadi tahu ya kesalahannya tuh bukan siapa-siapa tapi kesalahan diri sendiri. Ya. Terus kemudian mulai bangkit dan tidak lagi menginginkan yang lain kecuali Allah. Ya. Masya Allah, perasaan itu tuh yang mahal sekali ya. Perasaan itu mahal sekali teman-teman semua. Kalau dalam spiritual matter itu perasaan +8 dok. Dan Masya Allah. Dan pada waktu itu ya karena saya nggak berpikir, saya mikirnya mungkin saya tidak bisa kembali lagi gitu ya. Ini akhir hidup saya di sana gitu. Jadi pada waktu itu apa yang saya bawa juga saya sedekahin aja semuanya. Allah. Saya sedekahin aja semuanya. Itu termasuk saya sebisa mungkin ya pada waktu itu bebas ya. Jadi sebisa mungkin selama mungkin ada di masjid gitu. Ya buka di situ, sahurnya juga di situ, seadanya, sedapatnya gitu.
kalau dapat banyak bagi-bagi lagi gitu. Termasuk apa yang dibawa semuanya kasihkan ke orang. Itu 10 hari terakhir apa? Kalau Itu 10 hari terakhir, saya 3 minggu di sana. oh 3 minggu ya, iya sampai 3 minggu di Lebarannya Mekah. di mana 3 lebarannya? minggu di Mekah. Lebarannya di Mekah. Oh iya, betul 10 hari 3 terakhir di minggu sana ya. Mekah, baru seminggu ke Madinah. Ya Robbi, ya. Jadi Masya Allah. Apalagi nih dok, pelajaran itu yang kita sama bisa sekali ambil nih dok. Udah nggak terpikir sama sekali saya tuh. Ya, Masya Allah, itu mungkin itu juga momen pertama kali saya memakai hijab. Ah, Jadi pada saat saya nggak inget itu sudah umroh keberapa pada waktu itu, ya, karena kan 2 atau 3 hari saya berusaha untuk umroh lagi sebanyak mungkin bisa umroh. Allah. Ya, itu ada di satu saat sedang tawaf, tahu-tahu ada orang yang ngasih saya kain putih, kainnya masih ada sampai sekarang saya simpan. Allah. Kasih kain putih langsung ditutupkan gitu di atas gitu. Memang pakai mukena tapi ditutupkan. Nah itu tuh yang muncul di hati saya. Iya ya Allah, ini saatnya saya menutup semuanya. Allah. Karena Kayak yang dikasih kain kafan gitu ya? Betul, yang kebayang di saya itu, ya Allah, sebentar lagi saya dikafani gitu. Itu ngeri banget. Allah. Saya teringat tuh ada apa namanya sultan-sultan di Turki. Kan ininya tuh lebar tuh ya, sampai tinggi banget tuh ya. Karena itu sebenarnya adalah kain kafan. Jadi mereka jadikan apa sih tron ya? Apa sih tron tuh? Ininya mereka tuh bukan seperti hiasan-hiasan duniawi, tapi malah mereka gulung-gulung gitu ya. Yang digulung itu adalah kain kafan mereka. Jadi ketika setiap nginget itu, ingat kain kafan tuh udah dibawa kemana-mana. Nah pada saat itu Tapi Dokter memang Krisanti betul ya. dikasih kain kafan sama orang ya. Kasih kain kafan itu kain itu memang kain kafan memang. Allah, kalau bisa ditunjukin mah keren banget nih dok. Itu saya begitu ini, ya Allah ini saatnya. Aduh itu tambah lagi itu saya. Aduh mungkin. Ya Robbi, ini mengerikan pelajarannya sekali. luar biasa teman-teman ya. Mungkin kita nggak bisa ngebayangin ya. Saya juga tahap mencernanya mungkin belum nyampe kan, karena rasa yang dirasakan oleh Dokter Krisanti itu memang rasa yang real gitu ya. Saat dimana merunduk serunduk-runduknya, terhina sehina-hinanya ya, kemudian juga bersalah sebersalah-bersalahnya gitu ya, kemudian juga berharap seberharap-berharapnya hanya kepada satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu juga perasaan yang dirasakan oleh Fir'aun. Firaun itu ketika ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam air gitu ya, dia bayangkan 400 tahun ngaku sebagai Tuhan gitu ya, ngebunuhin bayi-bayi, terus kemudian ya di dalam prosesnya itu tenggelam di dalam air, dan itu lama itu ya berada di dalam air ya kan. Kalau ketabrak kontainer kan cepet gitu ya, kalau ini dia masih proses itu. Nah proses itu ya Allah, aku udah nggak butuh yang lain gitu ya. Sekelas Firaun saja pada saat itu hampir beriman dok. Dalam surat Yunus ayat 90 ya. Di sini hatta idza adrakahul gharaq qala amantu. Nah di sini nih ya. Jadi Firaun saja dalam kondisi apa namanya kematian, sakaratul maut gitu ya, itu siap untuk bersyahadat. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu. Nah di sini ada kata-kata amantu. Jadi memang dalam proses mau dia sekafir apapun, seateis apapun, kalau udah menghadapi kematian mah ini aman tuh dah. Prosesnya tuh qala amantu ya, amantu ini. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi dia ngaku gitu, aku tuh muslim gitu. Tuh, ya. Itu tuh. Jadi Firaun, sekelas Firaun gitu ya. Orang berserah diri. Saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan ini rasa yang dirasakan oleh Dokter Krisanti pada saat itu, tenggelam gitu ya. Tapi Dokter Krisanti beruntung.
diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Firaun ditolak, ayat 91-nya ditolak. Al-an wa qad ansaitu qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu? Kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Jadi dia ngaku muslim, tapi Allah kasih gelar mufsid, orang yang berbuat kerusakan. Nggak diterima imannya Firaun. Masya Allah. Nah, Dokter Krisanti beruntung sekali. Itu yang menakutkan. Kalau udah nggak diakui ya. Kalau jadi kayak Firaun gimana gitu. Nah, ini juga jadi pelajaran yang berharga buat teman-teman semua, ya. Kita yang belum sampai pada taraf kematian tuh sangat dekat gitu ya. Mbok ya eling gitu. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kematian itu sebentar aja bakal menghampiri kita. Masya Allah. Silakan lanjut, Dok. Mungkin ada satu lagi mungkin pelajaran apa yang bisa kita dapat. Setelah itu pulang ke Indonesia terus gimana, Dok? Setelah itu pulang, saya sudah nggak mikir sama sekali karena buat saya masih nafas aja, masih ada aja, itu sudah anugerah gitu ya. Iya. Jadi saya nggak mencari tahu lagi gitu, nggak mencari tahu bagaimana kondisi saya. Ya sudah jalani aja gitu. Kalau toh mungkin bukan kemarin, ya mungkin bukan memang ajal saya belum di situ, tapi secara hitungan kan waktu itu sisanya mungkin tinggal nggak sampai mungkin sekitar 4 bulanan aja dari perkiraan umur gitu. Jadi saya sudah oke. Ya saya bersyukur bisa ketemu lagi sama anak-anak, sama keluarga semuanya. Itu, tapi saya juga nggak mikir harus gimana nggak. Sampai dokter bedah saya yang kebetulan itu kakak kelas saya hubungin saya gitu. Kamu kemana? Kok nggak muncul gitu kan? Sebenarnya kita udah rencanakan ini untuk kamu mulai terapi. Gitu. Udah kesini deh. Gitu. Jadi saya diminta untuk datang lagi ke rumah sehat. Ya, untuk terapi. Sebenarnya saya nggak mau, tapi karena saya ya sudah oke. Apa maunya kamu apa? Udah pokoknya kita bantu deh semuanya. Gitu. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Setidak-tidaknya mau dilakukan mastektomi total gitu. Mastektomi. Jadi membuang total semuanya. Membuang si sel kankernya itu ya. Yang penting dioperasi aja dulu. Nanti lain-lain terserah deh gitu. Pokoknya operasi dulu gitu. Ternyata pada saat pemeriksaan mau persiapan operasi itu disitulah didapatkan, loh kok nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Subhanallah, nggak ada apa-apa. Allah. Bersih semuanya. Jadi seperti saya nggak kenapa-napa gitu. Udah nggak ada tuh kankernya tuh. Yang stadium 4 tuh udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada yang bisa diambil gitu ya. Nggak ada lagi. Allah. Wah, Masya Allah. Itu udah sujud nangis deh udah saya. Masya Karena ya saya nggak pernah minta gitu, nggak pernah minta. Yang penting diampuni aja itu udah satu anugerah yang luar biasa. Jadi saya nggak berani untuk minta hidup lagi. Gitu. Allah. Jadi sebenarnya yang diminta sama Dokter Krisanti itu cuma ampunan. Tapi Masya Allah, hadirnya Dokter Krisanti di sini untuk jadi pelajaran buat kita. Ketika udah diampuni, ya Allah Maha memberikan apapun yang Dia inginkan kepada hambanya. Dan yang diberikan kepada Dokter Krisanti adalah kehidupan itu. Masya Allah. Dan memang itu mengubah banyak sekali hidup saya. Mengubah banyak. Jadi saya yang tadinya kalau saya ingin sesuatu gitu ya, pasti saya kejar terus gitu kan. Ngotot dengan segala macam cara saya lakukan. Gitu. Setelah itu tuh enggak lagi. Saya lebih terserah Allah aja. Terserah Allah aja. Allah pasti kasih sesuai dengan butuhnya kita. Iya. Dan memang sih sepertinya orang ngelihat saya kayak orang nggak punya tujuan hidup gitu. Seperti nggak punya target kelihatannya. Tapi Allah lebih tahu daripada saya. Dan selalu Allah kasih lebih dari apa yang ada di pikiran saya malah. Tulis di komen. Allah selalu memberi lebih dari apa yang ada dalam pikiran kita.
Tulis di komen, Allah selalu memberi lebih dari apa yang ada di pikiran kita. Allah selalu memberi lebih dari apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, syarat untuk mendapatkan itu pastinya ampunan. Ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan lebih dari apa yang ada dalam pikiran kita. Ya Rabbi. Yuk sama-sama teman-teman semua kita kejar ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Mungkinlah kita ya belum menghadapi kematian sebagaimana Dr. Krisanti menghadapinya, tapi ketika ada jalan-jalan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, kejar. Ya, kejar. Termasuk ya seperti tema kita hari ini ya, mengejar ampunan Allah dengan membantu orang lain, dengan bekerja, berusaha, mencari nafkah, tapi nggak ngoyo, nggak kayak orang apa ya, kehilangan arah gitu ya, ambisi yang nggak bisa dikendalikan. Dan itu yang mungkin Dr. Krisanti rasakan dulunya sebelum kejadian ini, ada ambisi apa yang dikejar gitu ya dok ya. Tapi setelah ini terserah Allah aja lah gitu ya. Terserah Allah, terserah Karena Allah. saya bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu. Sekarang Pokoknya masih benar-benar kejar apapun gitu. Iya. Tapi setelah itu enggak. Pokoknya setelah itu maghrib selesai. iya. Maghrib selesai dan ternyata enggak tuh enggak ada yang berkurang gitu. Allah kasih lebih malah. Allah kasih lebih. Sekarang masih praktek ya dok? Masih praktek Masih praktek ya. Di RS atau buka klinik sendiri? sendiri. Saya Sendiri. sudah nggak di RS lagi. Udah nggak di RS lagi. Iya. Jadi sekarang buka praktek ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang sehat, sekarang dalam kondisi kurang sehat, bukan ini mesti pakai apa ya, obatnya apa ya, amalannya apa ya, bukan itu gitu. Bukan itu yang dikejar, bukan amalannya, bukan harus pakai apa segala macam, itu bukan, tapi ampunannya Allah. Kalau ampunannya Allah itu didapat, insya Allah apapun bisa terjadi. Allah. Dan Allah lebih tahu daripada kita. Iya. Oke, dok. Masya Allah, terima kasih banyak ya Dr. Krisanti. Terima kasih, semoga sisa umurnya Dr. Krisanti berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang Dr. Krisanti sekarang lakukan ya menjadi amal soleh yang memberikan keberkahan buat seluas-luasnya keluarganya Dr. Krisanti, pada anak ya, keluarga, suami, dan semua orang-orang yang dicintai oleh Dr. Krisanti. Amin. Terima Baik, kasih. terima kasih Dr. Krisanti. Ini akhir dari diskusi kita ya teman-teman semua. Saya undur diri ya. Selamat menunggu berbuka puasa. Mungkin sebagian juga ada yang udah buka puasa nih dok. Ya. Iya. Selamat Mungkin bisa berbuka puasa bagi yang siap. sudah berbuka. Disapa ke teman-temannya, ke para sahabat di Facebook nih dok. Iya. Closing Iya, statement. teman-teman, yang pasti jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu tidak pernah berhenti, dan Allah nggak ingin kita menyerah sebenarnya. Yang Allah inginkan itu bagaimana kita kejar terus untuk dekat sama Allah, karena memang Allah lah yang punya hidup. Allah. Jangan pernah putus asa. Serasanya tuh bener-bener ada di titik terbawah pun pasti ada rahmat Allah di situ. Iya. Jadi kejarlah rahmat Allah. Kejarlah rahmat Allah, kejar ampunannya. Kejar Masya Allah. ampunannya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz.